Hai teman-teman, sore. Sore. Ya, gua Peter dan teman-temanku. Kenalin Siapa? dong. Nah, kalau gua Henry. Gue Treska. Ya, kita bareng partner kerja di The Plafon. Tepatnya Marina Batam Sejahtera. Ya, udah berapa lama ya? Almost mau 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi memang kita udah bareng-bareng dari awal sampai Dari sebelum ya, dari sebelum kita join di The Plafon, sebenarnya kita udah kenal dulu. Terus sampai sekarang udah 3 tahun, terus ya masih berlanjut ke depannya sampai seterusnya lah ya. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol santai nih, sekalian mau share tentang share lah, chit-chat gimana kerjaan sekarang, gimana kondisi dunia usaha sekarang, gimana kondisi ekonomi sekarang menurut yang kita hadapin. Apa biar lebih seru harusnya ada yang nanyain gitu. Yeah. Jadi kan kita lebih interaktif. Siapa ya bersedia buat kembalin, buat nanyain kita? Yaudah kita undang ini aja. Yang dibahas sih harusnya yang umum lah Tim ya, kita, yang pada salah umumnya satu yang ada dari di tim kita. iya. Mari kita undang salah satu dari tim kita, Siapa itu? Adel. Aku udah hampir kenal Cece sama Koko kan hampir setahun nih. Jadi aku pengen tahu pertama kali kenal tuh gimana sih? Siapa nih yang mau ceritain nih? Mungkin dari Cece lah. Dari gua. Tunggu terus ini. Jadi awalnya tuh kita sebelum di MBS kita tuh udah temenan dulu gitu. Jadi temenan di luar. Terus kita sempat ada ngobrol ya, Iya. mau buka Suatu usaha. bisnis barengan gitu. Apa Sampai kita gitu? udah survei tempat lokasi usahanya seperti apa. Tapi ya balik lagi itu tuh kayak balik ke jodoh kali ya. Jodoh. Jadi tiba-tiba kita dapat penawaran yang bagus buat ngejalanin bisnis ini. Terus awalnya sih Pak Peter ya. Awalnya Pak Peter itu belum minat buat join waktu itu. Sempat Bener di nggak lobby. sih? Bener Iya. nggak sih? Sempat di lobby. Dibohong-bohongin sama Henry. Jadi awalnya Pak Henry dengan gua dulu. Setelah itu kita ngerasa kayak aduh kita butuh Tim. satu orang nih yang bisa support kita. Nah, yang terlintas pada saat itu emang Pak Peter. Lintasan Pak Peter bagus ini. Orbitnya di luar angkasa bagus. Jadi yang terlintas saat itu Pak Peter. Akhirnya kita panggil, kita ajak ngobrol, lebih ke pembohongan gitu ya. Kita bohongin gimana, nggak bohong lah, tapi kita kasih tahu ini tuh apa, bisnis apa, terus perusahaannya mau bergerak seperti apa, lu punya passion nggak di situ, kira-kira kalau misalnya kita ajak join, responnya gimana? Nah, Ya baru syukurnya, alhamdulillahnya, jodohnya puji ketemu. Tuhannya, ternyata kita bertiga tuh berjodoh gitu. Akhirnya lanjutlah sampai ke tahap sekarang gitu. Next Cukup question. puas, Dep? Kenapa harus Pak Peter? Kenapa Kan harus? pasti banyak nih teman-teman Cece kan pasti udah kayak deketnya nih, kenalnya udah tahu nih kayak sekolah bisa mungkin kan ikut sekolah. Kenapa lu Kan harus bisa nanya lebih kenapa sabar. harus gue? Kenapa harus Pak Peter? Apa yang buat Cece terpikir harus Pak Peter gitu? Apa ya? Karena selama gue kenal Peter, Iya. apa tuh feel-nya tuh Dapet. dapet gitu. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol nyambung, terus gue lihat juga orangnya Smart. nggak terlalu hitung-hitungan. Iya, thank Kalau kata you. Pak Henry dia juga Cincai. smart gitu. Thank Iya, you. cincai sih kalau kata kita tuh cincai. Jadi dia you. tidak terlalu inilah, enak lah buat diajak jadi partner gitu. Nah itu, tapi awalnya juga kita nggak yakin kalau dia bakal ngerespon kita dan mau join sama kita. Soalnya dulu Pak Peter juga udah gimana ya, Ada udah kerjaan sendiri. kerjaan dia tuh udah mantep gitu. Ya, dia Menjanjikan. juga udah punya usaha sendiri gitu. Jadi kita juga
deg-degan waktu itu tuh nyabari jodoh Del. Oh gitu. Iya. Kalau Kak Peter sendiri kenapa bisa langsung memilih oh aku tinggi ke ini nih gitu. Ya Padahal kan kan yang semuanya seperti Cetriska bilang kan sebelumnya pekerjaannya udah bagus. kan ya kita coba lah, maksudnya ya masih muda, kita kan harus coba di berbagai bidang. Jadi kan kayak ini kan dia ada struktur organisasi perusahaannya kan lebih komplit lah ya. Memang nggak sebesar perusahaan gede yang lain, cuma kan kayak ada struktur organisasi dan proses bisnisnya itu lebih panjang dibandingkan yang pernah gue kerjakan. Jadi menurutku ya gue bisa belajar sesuatu lah di sini. Lebih berpeluang lah ya. Dan lebih bisa. menantang. Lebih berpeluang. Iya. Otomatis ada produknya dong. Produknya tuh kenapa memilih ini? Nggak gini loh. Awalnya gua, Pak Peter sama Pak Henry nggak pernah pegang ya namanya barang ini. Gitu. Tapi sewaktu mulai dikenalkan, jadi emang awalnya tuh ada yang ngajak lah buat ngenalin barang ini tuh, ada pihak lain yang kasih tahu ke kita barang ini gitu. Terus kita pikir ya setelah kita lihat peluang bisnisnya di Batam, terutama di Batam, barang ini tuh masih yang Minat ya, ya. belum banyak belum banyak pesaingnya, ya, dan kita belum ngerasa banyak yang ngejual. kita tertantang gitu, kayak misalnya harusnya barang ini tuh bagus gitu kalau misalnya kita mau fokusin gitu. Apalagi waktu itu di Batam belum banyak brand kompetitor yang beredar saat itu. Jadi berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun ya, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Jadi kita ngerasa, wah ini peluang bagus, kenapa kita tidak coba gitu, why not? Ya produknya, ya karena ada produknya Del, karena ada produknya, kita tahu produknya bentuknya gimana, makanya kita mulai suka. Awalnya kita juga nggak ngerti sama sekali produk apa ini, soalnya ya awal background kita juga bukan yang jual-jual barang begini gitu. Ya bener-bener kita dari awal belajar, terus kita mulai suka, akhirnya ya kita kembangin gitu. Terus awalnya tuh kan kita pasti tahu nih panjangnya atau speknya atau apa harganya gitu. Tapi kan bagi orang awam kan ya awal-awal berbisnis itu kan butuh yang namanya modal segala macam gitu. Terus awal-awal tuh nyetopnya langsung banyak atau gimana? Jadi modalnya itu sebenarnya benar-benar dari barang dulu Iya. ya. Kita Ada barang, ya ada satu barang, kontainer, dan 40 kita feet. coba manage, ya akhirnya bisa Bisa lah jalan. sekarang. Ada Adele, ada Yuli, ada tim-tim ada tim yang lain. Nah, gitu ceritanya. Terus kalau dalam segi bisnis perkembangannya itu sebelum pandemi ini apa sih? Secara umum ya, secara umum dulu di Batam sih termasuk menurut gue unik sih. Jadi kayak dia udah ada produk lokal sendiri kalau secara general. Jadi nggak selalu ngandalin franchise dari Jakarta, nggak selalu ngandalin merek-merek besar dari Jakarta. Jadi orang-orang sini mungkin karena FTZ kan, Free Trade Zone, jadi kan kita bisa impor barang dari mana aja, sehingga di Batam ini banyak muncul produk-produk dengan brand-brand lokal. Jadi sebelum pandemi sih bagus, jadi kayak semuanya boleh impor dari luar, terus ya dijual di kota Batam atau dijual lagi di kota-kota lain di Indonesia kalau untuk secara umum. Terus juga selain kita beli barang dari luar jual, di sini juga banyak, gue lihat kan banyak manufaktur juga, mungkin kayak subkon yang ngambil kerjaan dari negara-negara sebelah kayak Singapura. Jadi kan di sana kan biaya labor tinggi, jadi banyak yang disubkonkan ke Batam, sehingga mereka ambil job dari Singapura, kerjanya di Batam. Ada beberapa perusahaan juga kayak gitu. Itu secara umum sih gambaran bisnis di Batam kayak gitu. Cuma kalau yang untuk bisnis kita khususnya, ya kita memang kebanyakan impor dari, terus
kita jual untuk sekitar Batam atau kota-kota Kepri lah, sekitar Kepri sini, baik untuk proyek pemerintah ataupun untuk konsumen sendiri. Menurut lu gimana? Ya iya, udah kurang lebih udah disampaikan sama Pak Peter. Nah, dari bisnis ini kira-kira ada nggak sih peluang bagi anak-anak muda yang pengen berbisnis? Semua ini ya, semua yang kalau nanyanya peluang buat anak muda banyak sebenarnya. Jadi nggak harus barang ini, semua peluang itu tuh bagus buat anak muda, asal yaitu anak mudanya tuh Fokus. ada hati nggak ke situ buat ngejalanin itu gitu loh. Mau apapun yang dijual sebenarnya ya, selama dia mau fokus, ada hati buat ngejalaninnya, anak muda manapun bisa gitu. Oh, come on. Ya sama, kita juga yang masih dalam tahap belajar juga kan, belum yang namanya udah on top banget, enggak. Jadi yang semua emang harus ya bener, harus diseriusin, harus bener-bener lu jatuh hati dulu dengan apa yang mau lu kerjain, baru lu bisa tekunin. Kalau lu nggak jatuh hati dulu dengan apa yang akan lu kerjain, ya itu bakalan sia-sia sih menurut gua gitu. Menarik sih ya. Untuk anak muda di luar sana yang penting niat. Iya, jadi anak muda tuh gini loh, selagi lu masih muda, lu punya power itu lebih banyak gitu ya. Jadi pergunakan itu sebaik mungkin. Ih, gue yang udah mama aja gue pergunakan sebaik mungkin gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan selagi lu masih muda. Itu ibaratnya apa ya, kalau main game apa, kalau darah lu masih penuh Iya. kan artinya masih pagi nih ya, darah lu kan masih full, energi lu kan lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya udah mulai kena apa tuh, udah mulai agak lama waktu berjalan, lu pasti kan udah kena attack orang apa segala macem, darah lu berkurang dong gitu ya. Jadi selagi lu masih full energi ya do gitu. Iya. Apa yang bisa lu lakuin maksimalkan. just do it gitu. Iya sih. Terus kalau masalah sekarang kan kita menghadapi pandemi ya, COVID-19. Iya. Dan gimana, kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang PHK karyawan, terus perusahaannya tutup. Nah, kalau secara sudut pandang Cece atau Koko itu gimana sih cara untuk bertahan gitu? Mengatasi lah lebih. Iya, lebih mengatasi gimana sih? Kita yakinnya itu tuh pasti akan berlalu. Jadi kita harus, di saat kita senang ya kita senang sama-sama. Di saat kita pun lagi dalam keadaan susah, kita harus Susah susah bareng-bareng. sama-sama gitu. Jadi ya balik lagi harus saling support sih, kekeluargaan. Jadi mau tim itu benar-benar harus S1. Jadi apapun masalah kita, saat kita obrolin dengan mereka, saat kita nyampeinnya dengan penjelasan yang baik, yang masuk akal, yang emang sesuai dengan realita yang ada, pasti mereka mau terima. Gitu. Menarik sih, itu juga salah satu kayak mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan gitu ya, Iya. satu dengan yang lain gitu. Nah, untuk Henry nih, dari tadi kan Diam Pak aja. Peter, Cece terus Apa nih? gitu kan. Ditanyain Nah, dong. sekarang gini nih, kalau masalah kinerja nih, kinerja kan kita tahu nih, BSD punya kinerja yang seperti apa. Nah, menurut Pak Henry tuh kinerja yang baik untuk suatu perusahaan itu seperti apa sih? Bagus sekali Iya. pertanyaannya. Pas makanya. Ngomongin. Cocok itu dengan Ya, Henry ya. cocok banget. Top. Kinerja yang baik. Kalau kinerja baik ya, ya pasti pertama disiplin. Udah pasti itu. Disiplin apa nih Pak? Waktu. Nah, disiplin dalam bentuk waktu, dalam bentuk komitmen, dan bekerja. Contoh nih, kalau dikasih satu tugas atau dikasih sesuatu lah, jadi harus tepat waktu, deadline, harus mendeadline diri gitu. Gimana cara Bapak menanggapi kalau misalnya di karyawan kita ini udah kasih deadline, tapi dia tuh melebihi deadline gitu, gimana cara Bapak mengatasi? Kenapa nanti ke saya, Pak? Katanya itu Bapak. Kalau melebihi deadline ya, nah kita harus tahu dulu sih, misalnya dia melebihi deadline itu
tanya dulu alasannya seperti apa, alasan dia kenapa tidak sampai yang sesuai dengan yang dikasih deadline gitu. Nah kalau memang alasannya bisa kita terima ya kita terima, tapi kalau misalnya deadline-nya memang menurut kita dia tidak dalam mengerjakan waktu kerjaan yang kita perintah tidak sesuai dengan deadline ya kita pasti kasih dia satu peringatan gitu. Untuk masa depan nih, untuk bertiga, Wis. kedepannya mau seperti apa? Apa mungkin cabang atau mungkin mau gimana? 1, 2, 3, go. Go apa? Go Nasional. internasional. Bisa lupa kasih kode-kode sih. Go apa? Ya, Go nasional. Lebih apa ya? Kita mau sih kayak brand kita tuh dikenal di Iya, secara nasional. ada di Jawa, Jawa, di Sumatera, nah, gitu. Karena sekarang kan kita jualannya cuma di kota masih di Batam ya, masih seputaran Kepri lah ya. Yang pasti Usaha itu ya sebenarnya Iya. bisa dianggap mateng itu kalau udah jalan 5 tahun sebenarnya ya. Nah kalau masih 1-2 tahun 2, doang. 3 itu tuh masih yang masih baby, Bu- baby yang baru. masih belajar masih pembenahan. merangkak mau berlatih untuk berdiri gitu. Nah, setelah berdiri dia baru berlari 5 tahun ke atas biasanya ya setahu kita tuh. Nah, apa ya, kalau dari gue ya, kalau dari gue tuh tetap inovasi diri, tekun, sama jangan mudah puas gitu. Artinya lu harus tetap ngembangin diri lu, ngembangin usaha lu, dan mau dengar inputan dari orang. Jadi jangan terlalu menganggap diri udah cukup, udah hebat, jadinya nggak mau dengar apa inputan orang gitu. Inputan orang itu penting. Dari segi kita mungkin Jadi ya namanya kalau kita berusaha kan pasti ada masalah, ya kita harus berani menghadapi masalah itu. Jadi apapun itulah, kayak kadang kita ya lihat sendiri, jadi kita analisa sendiri, kayak Belajar dari ya kesalahan belajar ya. dari kesalahan, ada apa, kadang kita yang salah, atau kadang memang produknya yang salah, atau kadang memang keadaan yang salah, ya kita kan harus bisa belajar. Terus juga dari sana kita bisa upgrade, apakah kita yang di-upgrade atau produk yang di-upgrade. Kalau keadaan nggak bisa di-upgrade. Jadi cuman Manusianya yang ya menyesuaikan. manusianya atau produknya yang kita nggak tahu kan, namanya kita jual barang. Terus juga di sisi lain ya jangan terlalu stres sih. Kalau gue orangnya santai sih, yang penting Easy going. ya easy going, tapi yang penting fokus juga dan jangan terlalu stres, lebih kurang gitu sih. Unik loh kita tuh Dan. Jadi kalau misalnya kita udah mumet banget ya, kalau gue pribadi ya, entah kenapa gue tuh kalau misalnya lagi gue nggak bisa mikirin sesuatu, gue pasti bakalan bawa sampai ke rumah, terus gue bakalan pikirin sampai gue mau tidur juga gue bakalan pikirin gitu. Tapi gue pengennya cepet pagi gue bakalan nyari mereka. Jadi saat gue udah ngobrol sama mereka, udah hahaha itu, jadi nggak stres lagi. Jadi maksudnya kita ngobrol serius, tapi pasti gimana ya, selalu kita selingin dengan bercanda. Iya. Terus kita ringan gitu ngobrolnya, enggak yang pressure banget. jadi Misalnya gue ada ada masalah masalah ya, pun kita gue ketawa-ketawa. ada masalah yang gue pikirin gitu. Si Pak Peter nggak tahu masalahnya apa gitu. Jadi pada saat gue nyampein masalah gue yang menurut gue berat banget, bagi dia tuh, aduh itu mah gampang itu nyonya. Gitu, dia. Jadi itu bikin gue kayak, Fresh oke, lagi gitu. iya kayak, oh berarti Itu dia bukan punya sesuatu yang berat. punya solusi gitu. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi kita tuh bertiga lebih yang ke begitu lah. kayak kasus itu ya. Jadi kadang iya, jadi emang gitu. Jadi satu orang tuh kadang dia mumet banget karena dia pikirin itu aja ya. Jadi dia nggak punya solusi. Tapi setelah dia ngobrol, dia cerita ke timnya, responnya,
itu mah cetek gitu kan. Jadi rasanya tuh oh iya ya, seringan itu ternyata gitu. Jadi nggak kebawa ini. Enaknya sih itu. Jadi setiap apa yang dipikirin, distresin, obrolin gitu. Nggak harus dipendam. Terus lu nggak seneng apa, lu nggak usah pendam, ngomong aja ke mereka gitu. Tapi kan kadang ada yang kayak misalnya partner kita tuh berbeda cerita gitu loh. Lucu Gimana banget. kita tuh menanggapinya gitu loh. Ya kalau berbeda cerita sih ya paling kita ketawa aja kali. Berarti dibawa Jadi- have fun aja. Iya, paling ngomong. santai sih. Iya, lebih ke yang Ya, dibawa apa sih lu humoris gitu lah. ya. Kita tuh nggak bahas itu, jika sambung Terus kita juga nggak nyambung, Bo. Jokes lama ya. Masih Jokes lama. Iya dong. Jokes lama. Nanti kita buat Tapi- jokes baru ya. Tapi di sini cukup menarik ya teman-teman, karena kita tuh bisa ngelihat dari Pak Peter, Pak Henry, Cece, bahwa mereka itu enggak gimana ya, enggak terlalu memikirkan secara mendalam gitu loh kalau apa-apa cerita itu gunanya gimana cara kita tuh memilih partner dengan baik gitu. Terus jangan lupa juga yang namanya kita tuh nggak sendiri gitu, kita Iya, punya orang bener. lain. Iya. Gitu. Jadi Sharing is caring. yes. Sharing guys. Jadi kalian jangan takut kalian di dunia ini Ya, nanti sendiri. gak ada siapa, nanti aku gak bisa didengarin sama siapa. Kalian tuh jangan pernah mikirin kayak gitu, bener kan? Iya, bener, Ya kan? bener. Jadi kayak kita tuh gak sendirian, kita masih punya teman, kita masih punya keluarga. Kalau misalnya kita nggak sama keluarga kita mungkin nggak klop gitu, kita bisa sharing sama teman kita. Itu salah satu alasan kenapa Pak Henry masih bertahan hidup sampai Terlalu sering Tergantung. Sharing ya Pak ya. sering sharing ya. Udah tergantung. Jadi sekian aja podcast kali ini. Jadi di sini tuh cukup menarik ya. Kita tuh diajarkan untuk bagaimana caranya sebelum kita berbisnis kita harus menghargai yang namanya proses. Kita harus memilih yang namanya teman. Kita juga dipilih juga sebagai kayak apa sih yang harus kita jual atau apa sih yang harus kita promosiin ke luar sana. Terus bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Jadi buat kalian di luar sana yang ingin berbisnis, yang ingin pengen tahu gimana caranya, Silakan hubungin silakan. Adel. Kalian tonton aja dari awal sampai akhir, pokoknya jangan pernah di skip. Terus jangan lupa di subscribe juga ya channel kita, jangan lupa di like, terus komen aja sebanyak-banyaknya. Kita tuh bikin podcast apa lagi atau mungkin siapa yang kita undang, dan tapi jangan kritik kita ya. pokoknya komennya yang positif ya, guys, ya. Kalau yang negatif nggak dibales. Jangan dibalas. Terus jangan di dislike gitu aja sih. Udah? Oke. Ya, thank you. Bye-bye. Bye.